semuanya, selamat datang di video pertama Matematika Peminatan. Setelah di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai sifat-sifat pangkat atau eksponen. Namun pada pertemuan sebelumnya ada beberapa kendala dan juga sepertinya penjelasan dari Ibu kurang jelas. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai sifat-sifat eksponen. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka notasi dari pangkat yaitu A pangkat N. Nah, ini artinya hasil kali dari bilangan A sebanyak N faktor, yaitu A dikali A sebanyak N faktor. Misalkan ada 3 pangkat 2. Nah, ini artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 3 kali 3. Misalkan lagi nih, ada 4 pangkat 3. Berarti ini 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama ada A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya yaitu 3 pangkat 0, maka hasilnya 1. 4 pangkat 0, maka hasilnya juga 1. Ini untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu A pangkat negatif N. Nah, ini sama artinya dengan 1 per A pangkat N. Syaratnya sama, yaitu A tidak boleh sama dengan 0. Karena di sini itu kan berfungsi sebagai penyebut, dan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya yaitu 4 pangkat negatif 2, sehingga diperoleh 1 per 4 pangkat 2. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan yaitu A pangkat M ditambah N. Di sini perkalian, maka pangkatnya akan menjadi penjumlahan. Tidak terlihat ya. Oke, nah contohnya di sini saja. Contohnya yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Maka hasilnya yaitu 3 pangkat 2 ditambah 4. Diperoleh 3 pangkat 6. Untuk sifat yang keempat yaitu ada A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N, maka hasilnya yaitu A pangkat M dikali N. Untuk contoh soalnya, misalkan ada 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3, maka hasilnya yaitu 5 pangkat 2 dikali 3, sehingga diperoleh 5 pangkat 6. Untuk sifat yang kelima yaitu ada AB pangkat M, maka hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk contoh soalnya, misalkan 3 kali 4 pangkat 2, maka hasilnya 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Untuk sifat yang keenam yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya
A pangkat M dikurangi N, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau pembagian seperti ini, dia akan pindah. Kalau pindah, maka yang di sini menjadi dikurangi. Bisa juga menjadi 1 per A pangkat N dikurangi M. Sama dengan sifat yang kedua tadi, hampir sama. Contohnya yaitu misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Maka hasilnya 2 pangkat 5 dikurangi 3. Lihat di sini ya, ini menjadi dikurangi. Lalu untuk sifat yang ketujuh, yaitu A per B pangkat M. Maka hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, misalkan 5 per 3 pangkat 2. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ini adalah sifat-sifat dari perpangkatan atau sifat-sifat eksponen. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Misalkan kita diminta untuk menyederhanakan bentuk dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 per 2 pangkat negatif 5. Maka caranya yaitu 2 pangkat 3 di sini. Nah, di sini kan ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Maka kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Karena nilai A-nya sama ya, yaitu 2. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 4. Ini kita tulis sama saja, 2 pangkat negatif 5. Kemudian 2 pangkat 7 ya hasilnya. Dibagi 2 pangkat negatif 5. Setelah itu di sini kita lihat ini duanya juga sama. Maka kita bisa menggunakan sifat yang keenam, yaitu 2 pangkat 7 di sini dikurangi, kita kurangkan dengan negatif 5. Sehingga hasilnya diperoleh 2 pangkat 12. Selanjutnya soal yang kedua ya, yaitu misalkan diminta untuk menyederhanakan bentuk 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 3 kali 5 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat negatif 2 dalam kurung pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat negatif 3. Sama dengannya di sini saja. Nah, kita lihat yang di sini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sama ya, ada 2. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang ketiga seperti di nomor 1 tadi. Diperoleh 2 pangkat 3 ditambah 4. Ini kita tulis sama saja, dikali 3 kali 5 dipangkatkan negatif 4. Kemudian yang nomor, maksudnya yang 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan 3, kita bisa menulisnya ini seperti sifat yang keempat. 3 pangkat negatif 2 dikali 3. Kemudian ini kita tulis sama saja, 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat negatif 3. Setelah itu kita operasikan menjadi 2 pangkat 7 dikali, ini kita tulis sama saja nggak apa-apa,
3 kali 5 pangkat negatif 4 dibagi 3 berarti 3 pangkat negatif 6 ya, dikali 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat negatif 3. Setelah itu kita ubah bentuk yang ini sehingga 2 pangkat 7 dikali ini bisa menggunakan sifat yang ke-5 menjadi 3 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat negatif 6 dikali 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat negatif 3. Saya tulis di sini sebelahnya. Nah, ini ada 2, 3, 5 dan di sini 3, 2, 5. Agar lebih mudah maka kita susunannya kita samakan. 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat negatif 4 dibagi, kita tulis 2-nya di depan, berarti 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat negatif 6 dikali 5 pangkat negatif 3. Kemudian kita bisa menggunakan sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 ya, berarti 2 pangkat 7 dikurangi 6 dikali 3 pangkat negatif 4 ditambah 6, kemudian yang 5 dipangkatkan ini karena yang di atas pangkatnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka kita pindahkan yang di atas saja, berarti 5 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 4 sehingga diperoleh 2 pangkat 1, satunya nggak usah ditulis, lalu 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat, berarti negatif 3 ditambah 4 diperoleh hasilnya 2 kali 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. Lalu kita operasikan menjadi 9 ya, ini 9 bagi 5 sehingga diperoleh 18 per 5. Contoh soal selanjutnya, semisal kita diminta untuk menyederhanakan bentuk berikut ke dalam eksponen positif. Maka caranya kita lihat dulu. Nah, di sini ada 7 dan di sini ada 84. Maka kita ubah 84 ini agar menjadi bentuk yang memuat bilangan 7. Apakah perpangkatan atau perkalian? Nah, kita tulis dulu di sini 7 kali A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 4 dikali C pangkat negatif 6. Kemudian dibagi, nah 84 ini bisa kita rubah menjadi 7 kali 12. Dalam kurung saja ya. Kemudian A pangkat negatif 7 kali B pangkat negatif 1 dikali C pangkat negatif 4. Setelah itu, nah di sini ada 7, sama-sama 7. Kalau kita bisa menggunakan sifat yang ke-6, yaitu 7. Berarti kalau 7 kayak gini kan dia sama artinya dengan pangkat 1. Ini juga pangkat 1. Berarti kalau 7 dipangkatkan 1 dikurangi 1 hasilnya 0 kan? Berarti 7 pangkat 0 1. Tidak perlu ditulis ya ini. Berarti di sini tinggal
A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 4 dikali C pangkat negatif 6. Kemudian dibagi 12 kali A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 1 dikali C pangkat negatif 4. Setelah itu kita lihat di sini ada A, B, C. Nah, susunannya sudah sama. Ada A pangkat negatif 3 dan A pangkat negatif 7. Kita bisa menggunakan sifat yang ke-6. Sehingga diperoleh A pangkat negatif 3 dikurangi negatif 7. Lalu untuk yang B, karena B-nya yang penyebutnya pembilangnya ini pangkatnya lebih kecil, kita pindahkan yang di atas, kita pindahkan ke bawah. Kita tulis dulu 12-nya, berarti B pangkat negatif 1 dikurangi dengan negatif 4. Selanjutnya untuk yang C sama ya kayak yang B, berarti dikali C pangkat negatif 4 dikurangi negatif 6. Sampai sini. Setelah itu berarti diperoleh A pangkat negatif 3 ditambah 7 per 12 dikali B pangkat negatif 1 ditambah 4 dikali C pangkat negatif 4 ditambah 6. Hasil akhirnya yaitu A pangkat 4 dibagi 12 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 2. Nah, mohon maaf karena tulisannya tidak rapi, tapi semoga masih bisa untuk dipahami. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui WA pribadi, karena ternyata kolom komentarnya dinonaktifkan. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.